Berhentilah sejenak dan sadari sesuatu yang aneh. Ada suara di dalam kepalamu yang nyaris tak pernah berhenti bicara. Ia memutar ulang masa lalu, mencemaskan masa depan, menghakimi segalanya. Kebanyakan orang mengira suara itu adalah diri mereka. Seorang guru membangun seluruh filosofinya di atas satu gagasan yang menakjubkan. Kamu bukan suara itu. Kamu adalah yang mendengarkannya. Inilah inti dari The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar kenapa pikiranmu adalah sumber dari sebagian besar penderitaanmu, dan bagaimana kembali ke momen saat ini bisa diam-diam membebaskanmu. Wawasan pertama Tolle mengubah hidup. Kamu bukan pikiranmu. Aliran pikiran yang tak berkesudahan itu bukanlah dirimu. Ia adalah sesuatu yang kamu punya, seperti sebuah alat. Masalahnya, alat itu telah mengambil alih. Kita begitu terikat dengan pikiran kita yang terus-menerus hingga kita tak pernah mendapat sesaat kedamaian sejati. Langkah pertama menuju kebebasan cukup sederhana. Amati sang pemikir. Mulailah mendengarkan suara di kepalamu sebagai seorang pengamat. Perhatikan kecemasannya, penghakimannya, putaran ulangnya. Begitu kamu mengamati sebuah pikiran alih-alih tersesat di dalamnya, sejenis kesadaran baru terbangun. Kamu menyadari ada dirimu, yang lebih dalam daripada kebisingan itu. Tolle bilang seluruh hidupmu selalu terjadi di satu tempat. Saat ini. Masa lalu hanyalah ingatan, yang terjadi saat ini. Masa depan hanyalah pikiran, yang terjadi saat ini. Momen sekarang adalah satu-satunya yang pernah nyata. Namun kita menghabiskan hidup kita secara mental berada di tempat lain, melewatkan satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Sebagian besar rasa sakit kita datang dari hidup dalam waktu psikologis. Kita menyeret masa lalu di belakang kita sebagai penyesalan, dan kita memikul masa depan di depan kita sebagai kecemasan. Tapi lihat baik-baik, dan kamu akan sadar, momen ini persis, saat ini juga, hampir selalu tidak mengandung masalah yang nyata. Masalah hidup dalam cerita waktu di pikiran, bukan di saat ini. Tolle menggambarkan sesuatu yang ia sebut tubuh rasa sakit, timbunan luka emosi lama yang kita bawa di dalam. Ia memberi makan dirinya dari pikiran negatif dan drama, berkobar untuk memperbarui dirinya. Tapi inilah kuncinya. Saat kamu tetap hadir dan sekadar mengamati rasa sakit itu tanpa memberinya lebih banyak pikiran, ia tidak bisa bertahan dalam cahaya kesadaranmu. Ia membuat klaim yang berani. Kamu sebenarnya tidak punya masalah, kamu punya situasi. Sebuah situasi adalah sesuatu yang kamu tindak sekarang, atau terima untuk saat ini. Sebuah masalah adalah situasi yang kamu pikul di pikiran, membolak-baliknya tanpa henti tanpa tindakan. Lepaskan beban mental itu, hadapi apa yang ada di depanmu, dan masalahnya larut. Salah satu gagasannya yang paling kuat adalah penyerahan. Ini bukan menyerah. Ini adalah penerimaan dari dalam atas apa yang sudah ada, di momen ini. Saat kamu berhenti berdebat dengan kenyataan, berhenti melawan apa yang tak bisa diubah saat ini, penderitaanmu berakhir, bahkan saat keadaannya tidak. Penerimaan adalah tempat kedamaian dimulai. Tolle menunjukkan bahwa sebagian besar penderitaan adalah perlawanan. Rasa sakit itu sebenarnya bukan peristiwanya. Ia adalah pikiranmu yang berteriak, ini seharusnya tidak terjadi. Singkirkan perlawanannya, dan yang tersisa hanyalah situasinya, yang bisa kamu tangani. Rasa sakit berlipat ganda setiap kali kita melawan apa yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya menjadi hadir? Tolle menawarkan satu pintu sederhana, yaitu tubuh. Rasakan kehidupan di dalam tanganmu, napasmu, kakimu di atas tanah. Tarik 3 napas yang lambat dan sadar. Tubuh selalu hidup di saat ini. Saat kamu menempatkan perhatianmu ke dalamnya, pikiranmu menjadi tenang, dan kamu tiba kembali di masa kini. Tolle membuat klaim yang mengena. Semua negativitas adalah perlawanan terhadap momen saat ini. Frustrasi, amarah, keluhan, semuanya adalah bentuk mengatakan tidak pada apa yang ada.
Dan inilah ujiannya. Apakah negativitas ini benar-benar akan mengubah situasinya? Nyaris tak pernah. Jadi ia adalah penderitaan murni, ditambahkan begitu saja, tanpa guna. Lepaskan perlawanannya, dan bertindaklah dari tempat yang tenang. Ia menunjukkan bahwa menunggu adalah keadaan pikiran yang mencuri hidupmu. Saat kamu menunggu, kamu secara mental menolak saat ini dan meraih ke suatu momen di masa depan. Tapi kamu bisa berdiri dalam antrean, duduk di kemacetan, atau menunggu kabar, dan tetap sepenuhnya hadir, waspada, dan damai. Berhenti menunggu untuk hidup. Hiduplah selagi kamu menunggu. Kehadiran bukan hanya untuk meditasi. Bawalah ia ke momen-momen kecil yang biasa. Rasakan air hangat saat kamu mencuci tangan. Perhatikan langkahmu saat kamu berjalan. Tugas-tugas harian yang kita lewati dengan tergesa dalam mode autopilot menjadi pintu kembali ke saat ini. Hidup yang penuh kehadiran dibangun dari ribuan momen kecil yang sadar. Tole mengajakmu memperhatikan jeda di antara pikiran-pikiranmu. Untuk sesaat singkat, saat satu pikiran berakhir dan yang berikutnya belum dimulai, ada sebuah ruang kecil keheningan dan kesadaran yang murni. Jeda itu adalah sifat sejatimu, di bawah kebisingan. Semakin kamu memperhatikannya, semakin lebar dan damai ia tumbuh. Di bawah pikiran yang gelisah ada ego, diri palsu yang dibangun dari pikiran, label, dan cerita. Ego selalu ingin lebih, selalu membandingkan, selalu perlu menjadi benar. Ia tidak akan pernah bisa damai, karena kedamaian berarti akhir baginya. Melangkahlah ke dalam kehadiran, dan ego melonggarkan cengkeramannya pada hidupmu. Ia memisahkan dua hal yang kita kelirukan, kesenangan dan sukacita. Kesenangan datang dari luar, dari benda dan peristiwa, dan ia selalu memudar, meninggalkanmu menginginkan lebih. Sukacita sejati datang dari dalam, dari kehidupan sederhana dalam keadaan hadir. Yang satu bergantung pada dunia yang berperilaku baik. Yang lain selalu tersedia, di sini, saat ini. Tole memberi rumus sederhana untuk momen sulit apapun. Terima ia, ubah ia, atau tinggalkan ia. Kalau kamu bisa bertindak, bertindaklah. Kalau kamu bisa pergi, pergilah. Kalau kamu tidak bisa keduanya saat ini, maka terimalah ia sepenuhnya, dan lepaskan perang di dalam. Melawan apa yang tak bisa kamu ubah di momen ini adalah melawan kenyataan, dan kenyataan selalu menang. Ini bahkan mengubah hubungan. Begitu banyak konflik datang dari dua ego yang membela cerita mereka. Saat kamu membawa kehadiran alih-alih reaksi, kamu berhenti perlu menang, perlu benar, perlu memperbaiki orang lain. Kamu cukup menemui mereka, di sini, saat ini. Kehadiran adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada siapapun yang kamu cintai. Dan penyerahan, ia mengingatkan kita, adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dari tempat penerimaan di dalam, kamu masih bisa mengambil tindakan yang kuat, tapi tanpa racun ketakutan dan perlawanan. Kamu merespons hidup dengan jernih, alih-alih bereaksi membabi buta. Momen saat ini bukan musuhmu yang harus diperbaiki. Ia adalah satu-satunya pijakan di mana hal yang nyata bisa dikerjakan. Inilah inti dari buku ini. Kamu bukan suara cemas di kepalamu. Kamu adalah kesadaran di baliknya. Dan kesadaran itu hanya pernah ada saat ini. Sebagian besar hidup terlewat selagi kita tersesat dalam pikiran. Kembalilah ke momen ini, berulang kali, dan kamu menemukan kedamaian yang selama ini selalu kamu kejar. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Beberapa kali hari ini, cukup berhenti, dan tarik satu napas yang sepenuhnya sadar. Rasakan ia sepenuhnya. Untuk satu napas itu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, tidak ada masalah. Hanya saat ini. Itulah kehadiran, dan kamu bisa kembali padanya kapan saja. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi sedikit lebih bebas, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini.
subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.